Aku sangat mencintaimu. Cinta Nona Ye mungkin sedikit murahan. Pantas saja laporan ini tidak menunjukkan apa-apa. Ternyata, kalian berdua bohong. Dan apa kau pikir ini sangat menyenangkan? Di kamarku? Di ranjangku? Aku salah, Tuanku. Akan kubuat kau tahu apa akibatnya meniduri istriku. Jangan, Tuanku, pergi. Maafkan aku, Yanchi. Aku tidak sengaja. Aku hanya tidak mau kehilanganmu. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dengarkan, Ibu. Lupakan saja masalah ini. Aku ditipu, diselingkuhi, dan dipermainkan seperti orang bodoh. Dan kau bilang, lupakan saja. Aku tidak bisa membuang-buang waktu lagi dengan mereka. Kerjasama dengan grup Dingsheng hampir terlambat. Penipuan pernikahan, penipuan uang, pembunuhan, dan melarikan diri. Bawa mereka ke kantor polisi. Demi persahabatan kita selama 20 tahun lebih, aku adalah istrimu. Apa kau benar-benar tega, Yanchi? Apa kau punya nomor telepon Nona Su? Punya. Kebenarannya sudah terungkap. Aku harus menunjukkan niat baikku padanya. Tentu. Ini kartu nama Nona Su. Nona Su. Kebenarannya sudah aku ingin membahas soal kerja sama kita. Grup Dingsheng membutuhkan mitra yang bisa berjalan berdampingan, bukan beban yang harus selalu dibantu. Bukan begitu, Nona Su. Kerjasamanya batal. Bagaimana dengan perusahaan? Aku punya cara. Aku punya cara. Kau punya cara apa? Kalau aku percaya padamu lagi, berarti Nona aku bodoh. Dan Xia Yushi sangat mirip. Aku akan membawa foto kakak untuk memohon padanya. Dia pasti akan luluh. Nona Su itu kelihatannya orang yang baik hati. Biar Jihing yang memohon padanya, pasti akan berhasil. Sepertinya tidak ada cara lain. Baiklah. Lakukan seperti yang kau katakan. Selama kau berhasil mendapatkan posisi Nyonya Gu, aku akan membiarkanmu tetap di posisi itu. Lalu, apa uang bulanan yang kau berikan masih sama banyaknya? Itu tergantung pada putrimu. Proyek sebesar apa yang bisa dia dapatkan? Kau harus semangat, ya? Baik. Aku pasti akan menaklukkan Nona Su itu. Dengan Bijichu, Gu Yanchi tidak akan berani makam-makam denganku. Kukira kau akan memberitahu mereka identitasmu. Tidak. Aku ingin mereka putus asa di saat harapan mereka paling tinggi. Aku ingin menjatuhkan mereka dari puncak tertinggi. Pantas saja kau jealous tidak mau bekerja sama dengan Gu Yanchi, tapi malah menyuruh sekretarismu memberikan kontakmu padanya. Aku ingin mereka datang memohon padaku. Nona Basar, ada seorang wanita yang mengaku sebagai adik. Anda ingin bertemu. Suruh dia naik. Lihat, bukankah dia sudah datang? Kalau begitu, aku pergi dulu. Selanjutnya, kuserahkan padamu. Semoga kau bersenang-senang. Nona Su, kumohon selamatkan aku. Menyelamatkanmu. Apa yang terjadi padamu? Gu Yanchi sudah tahu rahasiaku. Dia tidak mau bersamaku lagi. Ibuku menganggapku tidak berguna. Selagi aku belum bercerai, dia mau membunuhku agar bisa mendapatkan harta keluarga Gu. Tapi dia kan bagaimana mungkin? Ibumu? Kakak dibunuh olehnya. Seven Arnya. Doreval? Aku tidak pernah berniat menyembunyikan rahasiaku. Ibu yang terus memaksaku menikah dengan keluarga Gu. Bahkan menyuruhku dan kakak untuk berbagi suami. Kakak tidak setuju. Dia marah. Lalu ibu mengurungnya di kamar dan membakarnya sampai mati. Nona Su, aku sangat takut suatu hari nanti, aku akan bernasib sama seperti kakak. Hilang, begitu saja, tanpa jejak. Lalu, bagaimana pendapatmu tentang ibumu yang membunuh kakakmu? Bagaimana menurutmu? Aku sangat menyesal.
tidak bisa menjaga kakak dengan baik. Nona Su, kau sangat mirip dengan kakakku. Setiap kali melihatmu, aku seperti melihatnya. Aku sangat merindukannya. Kalau habis, aku rela menukar segalanya agar kakak bisa Ibu tidak kembali. akan make-hem denganku. Anak. Mau berakting, kita lihat Ya. siapa yang aktingnya lebih hebat. Edi. Punya ibu seperti itu, kau sungguh kasihan. Ada yang bisa kubantu untukmu? Aku sudah muak, Nona Su. Kumohon beri aku dan suamiku kesempatan untuk bekerja sama. Kalau aku masih berguna bagi keluargaku. Demi Wong. Baiklah, kebetulan sore ini aku ada rapat. Akan membahas proyek ini. Suruh saja, dia datang. Terima kasih, Nona Su. Ayo pergi. Berbahagialah. Semakin bahagia, semakin besar pula kekecewaanmu nanti. Kau memang putriku yang hebat. Kerjasama ini berhasil kau dapatkan dengan mudah. Tadinya kukira itu kakakmu yang kembali untuk balas dendam. Sekarang kupikir-pikir, dia hanya mirip saja. Kalau tidak, aku tidak tahu harus bilang apa. Kau melakukannya dengan sangat baik. Selama kerjasama ini berhasil, posisi Nyonya Gu akan selamanya menjadi milikmu. Dan kau akan selamanya menjadi ibu mertuaku. Yang penting keluarga kita bisa berkumpul bersama. Tuan Gu, Nona Su, terima kasih atas kepercayaan Anda padaku. Aku bersedia memberikan keuntungan sebesar 20%. Sebagai tanda niat baik. Nona Su, kapan aku bilang mau bekerja sama denganmu? Proyek dan paten ini milik perusahaan kami. Kenapa saat menerima keuntungan harus mengajakmu, Tuan Gu? Tadi sore kau bilang padaku, ada rapat tentang proyek ini. Makanya kau menyuruhku datang. Nona Su, bagaimana bisa kau mengingkari janjimu? Aku memang bilang akan menyuruhmu datang. Tapi yang akan ditandatangani bukan kontrak proyek. Mainkan ini. Kau mau mengakuisisi Gushi kami? Tidak, mungkin. Nona Su, tadi kau tidak bilang begitu. Kalup. Aku butuh bantuanmu. Saat kakakku masih hidup, dia sering membantuku. Nona Su, kau sangat mirip dengan kakakku. Aku sering merasa kau adalah kakakku. Hanya mirip saja orang yang sama. Bukankah seharusnya terlihat persis sama? Orang yang sama? Apa maksudnya ini? Dulu di pemakaman, kau bilang kalau aku kembali, kau rela melakukan apa saja. Kenapa kau sudah lupa dengan ucapanmu sendiri? Kau? Xia Yaksi, bukankah kau sudah mati? Benar, aku tidak mati. Aku kembali dari neraka untuk mencarimu. Tidak, mungkin. Aku sendiri yang mengurus pemakamanmu. Nona Su, bercanda tentang orang mati itu tidak lucu. Orang lain boleh tidak tahu. Tapi aku adalah putri yang kau lahirkan sendiri. Dan juga kau bunuh sendiri. Bagaimana mungkin kau tidak mengenalku? Kau bukan dia. Dia mungkin orang bodoh yang bahkan tidak bisa membayar biaya pengobatan ayahnya. Dia adalah nona besar grup Dingsheng. Benar? Saat itu, aku memang tidak bisa membayar biaya pengobatan. Tapi ayahku adalah adik kandung dari pemimpin keluarga Su. Dia memutuskan hubungan dengan keluarganya demi kau. Yang mengkhianatinya. Dia tidak mungkin anggota keluarga Su. Dia hanyalah orang miskin yang tidak bisa membeli apa-apa. Sih. Nona Su. Kalau bicara harus ada bukti. Keberadaanku di sini adalah buktinya. Nona Besser. Lapor polisi.
Aku ingin mereka berdua mati dalam penyesalan dan penderitaan. Jangan harap bisa keluar seumur hidup. Ternyata benar. Si Yushi kembali untuk balas dendam. Aku ini ibumu. Kau tidak boleh begini padaku. Nonasu? Nonasu? Kau tahu? Kan? Aku dipaksa oleh ibuku. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Api itu, kau yang menyuruhku menyalakannya. Yushi, dulu ibu yang buta. Mulai sekarang ibu tidak akan pilih kasih lagi. Adalah hartaku. Anjing menggigit anjing. Sungguh tontonan yang menarik. Kakak menolak untuk menggantikanku menikah, dan makanya dia dikurung di kamar dan dibakar sampai mati. Yang satu bilang, aku dibakar oleh ibu. Yang satu lagi bilang, api dinyalakan oleh adik. Aku benar-benar punya dua anggota keluarga yang baik. Tidak. Tidak, pembunuhan berencana. Buktinya jelas. Ayo, bawa mereka. Tidak. Tidak. Aku adalah ibu mertua Prastir Gushi. Ibu kandung dari nona besar Su. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhku. Kakak. Mohon maafkan aku. Salah. Kakak, bawa pergi. Xia Yaksi. Ada apa, tuanku? Kau tidak mati. Itu bagus sekali. Memang sangat bagus. Guyanci, selanjutnya giliranmu. Yaksi, kau tidak mati. Itu bagus sekali. Kau tahu tidak, waktu aku tahu kau sudah tiada, aku sangat sedih. Anak. Yaksi, ini semua karena ibu dan anak itu. Aku tertipu oleh mereka. Aku tidak pernah melakukan hal yang merugikanmu. Aku tidak pernah melakukan hal yang merugikanmu. Kita berdua adalah pemimpin grup masing-masing. Kita punya persahabatan selama 20 tahun. Kalau kita bekerja sama, bukankah akan lebih saling percaya? Kita maju bersama, menciptakan kejayaan bersama. Kalau ada masalah, hadapi aku. Kenapa kau harus membunuh ayahku? Kau pikir Yaksi tahu rahasiamu itu? Dasar murahan. Makian ini, apa hubungannya dengan Jihing? Jangan mengamuk di sini. Apa maksudmu ini? Dulu aku memberitahumu Ye Jihing membunuh ayahku. Kau percaya padanya? Lalu aku memberitahumu Ye Jihing membunuhku. Kau tetap memilih untuk melindunginya. Aku sudah memberimu kesempatan. Kau sendiri yang tidak mau. Yaksi, waktu itu aku buta dan tertipu. Sekarang kebenarannya sudah terungkap. Kita mulai dari awal lagi. Ya, kau tahu, kan aku butuh kerja sama ini. Grup Gushi adalah hasil kerja kerasku seumur hidup. Demi persahabatan kita selama bertahun-tahun ya. Baiklah. Bawa kotak misterinya. Dulu aku berjuang, mati-matian. Baru menemukan harapan 1% dari 100 kotak misteri ini. Sekarang, aku juga memberimu kesempatan. Peluang 1%. Ayo pilih, kita lihat, apakah Tuhan mau memberimu kesempatan ini. Tidak, mungkin. Aku akan buka satu lagi. Bagaimana bisa begini? Kau mengerjaiku? Semuanya berisi tidak ada pilihan kerjasama sama sekali. Kau baru sadar. Ayahku sudah meninggal. Atas dasar apa kalian bisa hidup enak? Saya
Kita jelas-jelas bisa bekerja sama dengan baik. Kenapa harus merusak hubungan? Tanner Sackley. Kalau begitu, aku juga memberitahumu, aku tidak akan menandatanganinya. Begitu, Kak. Aku sudah mengelola Gessi dengan baik selama bertahun-tahun. Pengalamanku lebih banyak darimu. Kau yang hanya Apa kau seorang yakin peneliti bisa mengalahkanku? Aku memberimu satu kesempatan lagi. Tanda tangani perjanjian ini. Aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Ciyudi, kenapa kau selalu saja percaya diri secara membabi buta? Tunggu saja. Aku ingin lihat siapa yang akan menyesal. Semuanya. Katakan padaku. Apa maksudnya semua kerjasama dibatalkan? Itu dari pihak grup Dingsheng. Mereka mencegat semua kerjasama kita. Mereka bahkan mengancam siapapun yang berani bekerja sama dengan melawan Gushi. mereka. Itu semua alasan. Dia baru di perusahaan setahun. Apa yang dia tahu? Itu karena kalian tidak berusaha. Tuan Gu, kami sudah bekerja sangat keras. Dan Anderson, 4 bulan tidak membayar gaji kami. Perusahaan kita tidak ada keuntungan. Pakai apa aku harus memberimu proyek? Pakai apa? Aku harus membayar gajimu. Cepat kembali bekerja. Kalau tidak, akan kupecat kalian semua. Kenapa kau diam saja? Sudah muak. Pembunuh, kembalikan uang hasil jerih payah kami. Apa yang kalian lakukan? Kalian semua gila. Istri dan ibu mertua Prasdir Gushi melakukan pembunuhan, dikabarkan dan melarikan diri. Sudah lama mengetahui hal ini dan memilih untuk mengundurkan saja sendiri perusahaan bangkrut ini. Kembali ke sini. Aku setuju. Apa? Aku setuju kau mengakuisisi Gushi kami. Terima kasih atas kepercayaanmu. Tapi aku sudah tidak berencana untuk mengakuisisi lagi. Bukankah dulu kau bilang mau mengakuisisi? Kenapa kau mengingkari janjimu? Dulu adalah sekarang. Dulu adalah Gushi sudah menjadi berantakan. Kenapa aku harus mengakuisisinya? Kau Yaksi, kau benar-benar murahan. Kata-kata ayahmu dulu. Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Kau bukan apa-apa. Orang bodoh ini. Bahkan tidak tahu kalau kau pernah punya gelar ganda. Riset ilmiah hanyalah minatmu. Bakat bisnismu adalah yang paling hebat. Ada orang yang tidak pernah tahu cara introspeksi diri. Tapi, tidak apa-apa. Kesuksesanku tidak perlu mereka lihat. Mulai hari ini, aku akan hidup untuk diriku sendiri.